Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai kurikulum dasar bagian kedua, di mana poin yang A itu akan membahas mengenai individual system. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa pengertian dari individual system? Nah, individual system ini adalah proses belajar yang berpusat pada anak, di mana anak berperan sebagai subjek belajar dan motivator sebagai fasilitator. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Nah, agar motivator itu dapat mengenali karakteristik anak, kesukaan anak, dan kemampuan anak itu ada di tahap mana. Nah, sehingga motivator dimudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap anak dan memudahkan motivator juga untuk memberikan materi kepada anak karena akan disesuaikan dengan kemampuan dan juga kemauan anak. Pertanyaan yang ketiga adalah apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu agar tercapai proses belajar yang bertahap atau small step system. Seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Nah, di Bimba ini, murid itu berperan sebagai subjek belajar. Artinya, dialah yang akan berperan aktif dalam pembelajaran. Sedangkan guru itu berperan sebagai fasilitator. Artinya, guru yang akan memfasilitasi murid dalam pembelajaran. Seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya, apa perbedaan antara metode individual system dan klasikal system? Nah, perbedaannya yang pertama adalah kita lihat dari perbandingan banyaknya murid. Misalkan kalau di klasikal system itu, satu guru itu bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan di individual system, satu guru itu hanya bertanggung jawab kepada 5 murid. Jadi perbandingannya muridnya lebih banyak dan lebih sedikit. Nah, lalu yang kedua itu dari segi materi, dimana kalau di classical system, materinya itu akan sama. Nah, kalau di individual system, materinya itu akan berbeda, karena disesuaikan dengan kemampuan dan juga kemauan anak. Nah, selain itu, di classical system juga kurikulumnya itu sudah ditentukan. Sedangkan kalau di individual system, kurikulumnya itu akan menyesuaikan dengan kondisi anak saat itu. Nah, selain itu, di classical system itu, guru itu sebagai sumber belajar. Kalau di individual system, yang menjadi sumber belajar atau subjek belajar adalah anak. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Pendekatan yang dilakukan itu bisa langsung kepada anak, yaitu dengan mengajak anak berdiskusi, sehingga kita akan mengetahui karakteristik anak dan juga kesukaan anak. Atau bisa juga kita berdiskusi dengan wali murid, artinya kita melakukan pendekatan kepada orang tuanya, agar kita dapat mengenali karakteristik anak tersebut. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Yang terjadi adalah belajar itu akan semakin mudah untuk anak karena kita menyesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak. Nah, selain itu belajar juga akan semakin menyenangkan dan minat-minat belajarnya itu akan tumbuh pada diri anak secara intrinsik. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan tidak individual system? Nah, jika pembelajaran itu tidak individual system, maka anak akan cenderung menganggap bahwa belajar itu adalah sebuah beban. Nah, kemudian belajar pun tidak akan menyenangkan karena dilakukan tidak bertahap atau small step system.
Nah, kita juga sebagai motivator tidak akan mengenali karakteristik anak itu bagaimana, kesukaan anak itu apa kalau prosesnya tidak individual sistem. Nah, selanjutnya saya akan menjawab mengenai kurikulum dasar bagian kedua poin B, di mana itu mengenai variation skill. Pertanyaan yang pertama adalah apa pengertian variation skill? Nah, variation skill ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator dalam memvariasikan aspek-aspek belajar. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Nah, alasannya yang pertama itu karena anak memiliki rentang konsentrasi yang pendek, yaitu antara 3 sampai 7 menit. Yang kedua, konsentrasinya itu mudah teralihkan. Dia akan beralih dari kegiatan satu ke kegiatan lainnya. Yang ketiga, anak itu mudah sekali merasa bosan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Nah, tujuannya itu adalah agar anak tidak merasa bosan. Lalu, agar anak juga tetap bersemangat, tetap antusias, dan tetap tertarik kepada kegiatan yang sedang ia lakukan. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Nah, aspek belajar itu ada 3. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua adalah aspek afektif, dan yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Pertanyaan yang kelima, kegiatan apa yang termasuk pada aspek kognitif? Nah, aspek kognitif ini kan berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan atau penalaran. Nah, maka yang berhubungan dengan aspek kognitif ini kegiatannya itu seperti membaca, berhitung, seperti itu. Pertanyaan yang keenam, kegiatan apa yang termasuk pada aspek afektif? Nah, aspek afektif ini berkaitan dengan rasa suka, rasa senang, atau perasaan seperti itu. Nah, sehingga contoh kegiatannya itu adalah berdongeng, berdialog, seperti itu. Pertanyaan yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk pada aspek psikomotorik? Nah, kalau psikomotorik itu lebih kepada gerak tubuh atau kegiatan jasmani seperti misalkan menendang, menangkap. Kalau di Bimba itu kita menggunakan psikomotorik halus, dimana itu kegiatannya itu seperti menulis, seperti itu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Caranya adalah kita bisa menerapkan teori jam bandul, di mana kalau di Bimba Distance Learning itu yang menjadi prioritas atau kegiatan utama adalah kegiatan baca-bacaan. Nah, misalkan ketika kegiatan baca-bacaan dan anak merasa bosan, maka anak boleh bergeser ke kiri seperti arah jam bandul. Nah, dimana di kiri itu misalkan kegiatannya adalah menulis. Nah, ketika anak sudah bosan, boleh ke tengah lagi, yaitu kegiatan baca-bacaan. Nah, ketika anak sudah bosan lagi, boleh kita arahkan untuk ke kanan. Itu misalkan kegiatannya adalah bercerita atau berdongeng, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah jawaban atas pertanyaan kurikulum dasar bagian kedua, poin C, itu mengenai teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, teori belajar dalam psikologi pendidikan ini memiliki 3 hukum. Yang pertama adalah the law of effect atau hukum akibat, di mana ketika kita melakukan sesuatu hal yang menyenangkan, maka akan dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua adalah the law of exercise, yaitu hukum latihan, di mana ketika kita melakukannya secara berulang-ulang, itu adalah sebuah bentuk dari latihan. Nah, semakin dilatih, maka anak akan semakin mampu dan juga akan semakin terampil. Hukum yang ketiga adalah the law of readiness, yaitu hukum kesiapan, di mana anak ketika sudah mampu dan terampil, maka anak akan memiliki kesiapan untuk ke tahap selanjutnya, dan minat-minat yang bergelora itu akan tumbuh, atau minat kuadratnya itu akan tumbuh, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Dadah.